Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa pagi ini, pagi yang begitu sejuk di tengah angin-angin sepoi-sepoi. Di sini juga ada Ustadz Junaidi, ada Ustadz Davi, alhamdulillah menemani kita, membuat kita jadi semangat. Dan di kamera ada Ondi Saputra, kemudian juga Bima dan Chandler, alhamdulillah. Kita jumpa lagi dalam acara Ulumul Quran dengan tema bagaimana kita hidup terbebas dari ketakutan dan kesedihan. Alhamdulillah. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz Hussein Atas dan Ustadz Alfan Sunardi. Assalamualaikum Ustadz Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa yang nanti disampaikan oleh Ustadz Hussein Alatas. Dan acara ini juga direlay ke beberapa radio di Indonesia. Radio Latansa di Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasal di Palembang, Radio Luciana Number One di Semarang, Radio Almas di Palembang, Radio Komunitas di Bondowoso, juga Radio Rasil Mercy di Yogyakarta. Baik, tema kita adalah bagaimana kita hidup bebas dari ketakutan dan kesedihan. Untuk pengantarnya akan disampaikan oleh Ustadz Alfan Sunardi. Kepada Ustadz Alfan Sunardi, Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat jamaah pendengar Radio Silaturrahim dan pemirsa televisi Silaturrahim, kita berharap kepada Allah dan berdoa semoga kita senantiasa selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa juga semoga Allah selamatkan dari virus corona yang sampai sekarang masih menghantui kehidupan kita, tidak memerdekakan kita, membelenggu kita, sehingga timbul syahwa sangka, ketakutan, keketiran yang tak ada putus-putusnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas dalam kesempatan kali ini, dalam renungan kita membahas bagaimana cara hidup kita supaya kita terbebas dari ketakutan dan kesusahan. Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwasanya Allah menciptakan alam semesta ini begitu indah, penuh dengan keadilan, penuh dengan keindahan dan keadilan. Dan itu juga menggugah hati kita bersama, supaya kita betul-betul istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memanfaatkan nalar alam pikiran kita, supaya kita menjadikan ini semua memotivasi kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kenyataannya kita justru hidup dengan penuh dengan kegundahan, kekhawatiran, ketakutan,
Sehingga untuk menambal dan mengobati ketakutan kita itu, kita bersandar pada sesuatu yang tidak layak untuk kita sandari. Kita sering bersandar kepada orang-orang pintar, kepada dukun, kepada apapun yang dianggap mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk melindungi kita. Sehingga semakin getir dan semakin takutlah kehidupan kita semua. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membicarakan dan merenungkan bagaimana sih caranya kita itu supaya kita tidak diliputi oleh rasa takut, oleh rasa susah, oleh rasa kekhawatiran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam kitab sucinya, ada karakter-karakter, ada orang-orang yang tidak akan pernah mengalami susah, takut, dan kekhawatiran. Sebut saja misalnya di dalam surat Yunus ayat 62, Allah mengatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, tadabburilah, pelajarilah, fahamilah, fikirkanlah bahwasannya hanya aulia-aulia Allah lah yang tidak akan pernah merasakan takut dan tidak akan pernah merasakan susah. Maka dalam kesempatan ini insya Allah akan dijabarkan siapa sih orang yang disebut dengan waliullah, atau kata jamaknya adalah auliaullah. Dan ini juga akan menjadi barometer bagi diri kita semua. Jika kita pingin terlepas dari rasa takut dan susah, maka kita harus menjadi aulia-aulianya Allah. Tetapi kalau belum sampai ke sini, kita masih menuhankan materi, memburu jabatan, merangkai popularitas dan apapun namanya yang saya sebut dengan berupa aksesoris kehidupan dunia ini, maka selama itu juga pula kita akan selalu menemui rasa ketakutan, kekecewaan, dan kesusahan. Hanya wali-walinya Allah yang akan mendapatkan jaminan bebas dari rasa takut dan rasa susah. Oleh karenanya insya Allah akan dijabar luaskan siapa sebetulnya auliaullah, wali-walinya Allah ini dalam kesempatan yang relatif singkat ini. Maka waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau Ustadz Husain bin Hamid Al-Atas. Falyatafaddal mashkuran. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah. Ustadz Alfan Sunardi yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Muhammad Krisna, Ustadz Junaidi, Ustadz Dafi, Ondi, dan semua kru, begitu pula saudara kita yang sedang menjalani pelatihan, yang menemani kita pada siaran pagi hari ini, pada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada seluruh keluarga besar manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang diciptakan oleh pencipta yang sama, dari asal usul yang sama. Mari bersama-sama kita kembali kepada Allah, menyambut dan mengikuti seruannya, mentaati pesan-pesan Allah dalam kitabnya yang disampaikan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalian tidak akan mengalami kerugian. Kalian semua akan dibimbing menuju jalan keselamatan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita merenungkan ayat-ayat Allah dalam kitab sucinya. Kalau kita ingin mengetahui kebenaran satu agama, jangan kita lihat dari pemeluknya. Karena pemeluknya belum tentu apa? Sesuai dengan tolok ukur agama. Tapi lihat dari kitab suci yang Allah turunkan.
Jangan diukur dengan seorang betapapun tingginya kedudukannya. Karena manusia tidak luput dari apa? Godaan syaitan. Jadi jangan rasa kagum kita kepada seseorang ya, membuat kita menjadikan dia sebagai tolak ukur benar dan salah. Kalau kita jumpai satu perbuatan atau satu pekerjaan, kita mengatakan ini tidak benar karena tidak sesuai dengan fulan. Ini merupakan hal yang hak, yang benar karena dilakukan oleh fulan. Ini merupakan sikap yang tidak benar. Tapi kembalilah kepada kitab Allah yang akan menjadi jaminan yang pasti dalam mengukur kebenaran yang tidak akan menyesatkan kita. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Pertama-tama saya menyapa para pendengar, para pemirsa sekalian. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita sering mendengar sebagian orang mengatakan bahwa fulan adalah seorang wali. Yang lain mengatakan fulan adalah seorang waliullah. Sering kita dengar hal-hal seperti ini. Lalu saya bertanya, atas dasar apa kamu mengatakan bahwa fulan wali? Dia mengatakan bahwa doanya mustajab. Kalau saya datang ke tempat dia berdoa, doanya dikabulkan. Satu lagi mengatakan dia pernah meramal sesuatu, ternyata ramalannya tepat. Ada lagi orang bercerita, saya punya usaha dalam keadaan apa? Dalam keadaan sempit, pasar sepi. Saya datang kepada fulan. Dia memberikan saya sesuatu, saya letakkan di warung saya, toko saya, langsung pasar menjadi ramai. Ada lagi orang mengatakan, saya punya pengalaman, saya punya tanah, saya mau jual, nggak laku-laku. Saya datang kepada seorang wali, dia mengatakan bawa tanahnya. Dibawa tanahnya, dibaca-bacakan, kemudian tidak lama kemudian datang pembeli membeli tanah saya. Kalau kita tanya, apakah dasar-dasar ini, tolok ukur ini merupakan tolok ukur yang sesuai dengan apa yang Allah terangkan? Dengan sendirinya mereka akan mengalami kebingungan karena selama ini mereka menganggap wali Allah itu seorang yang sakti. Mandraguna. Sakti? Mandraguna. Padahal sebetulnya kalau kita kembali kepada kata wali tersebut, sebetulnya setiap orang punya kesempatan untuk menjadi wali Allah. Ustadz Krishna, Ustadz Alfan, begitu juga Ustadz Junaidi, Ustadz Dafi, para kru punya kesempatan peluang untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertama-tama kita harus memahami apa itu kata wali. Apabila seorang telah menjadi waliullah dalam arti yang sebenarnya, dia tidak akan dihantui oleh ketakutan, tidak akan dihantui oleh kesedihan. Dia betul-betul akan hidup dalam suasana yang tentram, damai. Di saat mendapatkan nikmat, dia selalu ingat dan bersyukur pada Allah. Di saat dia dicoba, dia menerima dengan pasrah. Tidak berkeluh kesah. Di saat dia diajak oleh Allah, dipanggil untuk mengikuti seruannya, dia tidak akan ragu-ragu, akan mengutamakan seruan Allah daripada selain. Pada saat dia hidup dalam kehidupan dunia, Allah yang akan menjadi payung yang menaik-payungi dirinya, yang akan menjadi rahmat yang Allah curahkan padanya. Oleh karena itu, orang-orang seperti ini bisa ditawarkan dunia, kedudukan, untuk apa? Meninggalkan sebahagian yang datang dari Allah, dia ketawa. Apa yang Allah berikan buat saya lebih baik daripada apa yang kamu tawarkan. Allah berikan saya kehidupan. Kamu gak mampu memberikan semua itu. Allah berikan saya tubuh yang sehat, jiwa yang tentram. Kamu tidak akan mampu untuk apa?
memberikan semua itu. Allah berikan saya 2 mata yang sehat, telinga. Kemudian organ-organ tubuh juga yang begitu luar biasa. Allah anugerahkan saya kenikmatan yang tak terhitung. Bagaimana mungkin saya akan meninggalkan Allah, berpaling daripadanya, menuju kamu? Wa ma atani Allahu khair. Ya Allah berikan buat saya apa? Lebih baik. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Tapi kalian senang dengan hadiah yang kalian tawarkan. Kalian beranggapan kalian telah memberikan sesuatu yang besar. Kalian lupa dari mana kehidupan kalian. Dari mana nikmat yang ada pada kalian. Kalau manusia selalu ingat hal ini, dia tidak akan menggantikan Allah dengan selain. Dan dia tidak akan pernah sama sekali merasa khawatir maupun gelisah. Semua kebutuhannya ada pada Allah. Tidak perlu dia pergi kepada selain Allah. Oleh karena itu satu hari, seorang sedang meratap, menangis di hadapan Baitullahil Haram. Ka'bah merupakan benda-benda yang sama dengan benda-benda yang lain. Cuma keutamaannya dia merupakan rumah yang dibangun dari bahan-bahan bangunan, kemudian dinisbatkan kepada Allah, tasyrifan wa ta'ziman. Di mana orang yang datang ke sana sama dengan mendatangi Allah, yang bertawaf mengelilinginya sama dengan bertawaf mengelilingi Allah. Salat kita pun diperintahkan menghadap ke sana. Tapi bukan Ka'bah yang kita sembah. Bukan Ka'bah yang kita tuju. Tapi Allah. Dinamakan rumah Allah, bukan Allah berdiam di sana. Tapi rumah yang dijadikan sebagai simbol beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita bukan penyembah berhala, kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedang meratap, menangis, memohon kepada Allah, menyampaikan keluh kesahnya setelah dia mensyukuri nikmat yang begitu banyak. Lalu seorang menepuk dia. Kamu tidak usah bingung, di sebelah kamu ada Amirul Mukminin. Silahkan kamu minta padanya. Bertepatan dia sedang datang berkunjung ke rumah Allah. Dia mengatakan, bagaimana mungkin saya berada di hadapan Allah, saya palingkan wajah saya kepada selainnya. Saya berhadapan dengan Allah, lalu saya palingkan wajah saya kepada selain Allah, memohon kepadanya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala maliku kulli syai', pemilik segala sesuatu, termasuk dirinya. Termasuk dirinya dan termasuk apa yang dia punya. La mani alima a'tait wa la mu'tiya lima mana. Hatinya akan menjadi hati yang betul-betul merdeka. Hati yang betul-betul mulia. Hati yang tidak sama sekali merendah, minder di hadapan siapapun. Dia hanya merendah dan sujud di hadapan Allah. Tapi bukan berarti dia bersikap sombong terhadap hamba Allah. Dia perlakukan sebagaimana memperlakukan dirinya saudaranya. Yang kecil seperti anaknya, yang tua seperti ayah ibunya, sedangkan yang sebaya saudara-saudari. Jadi di saat dia tidak sama sekali menoleh kepada manusia dalam harapan permohonan ini, bukan karena sombong. Tapi karena dia merasa bahwa ada pada Allah seluruh apa-apa yang diinginkan. Allah Maha Tahu. Dan Allah senang kepada hambanya yang datang memohon padanya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan berpaling dari orang-orang justru yang meratap memohon kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan awal dari perbudakan. Jadi dia mengatakan, sungguh mengherankan. Masa saya di hadapan Allah, saya harus berpaling kepada selainnya? Pada saat kita sholat, bukankah kita berhadapan dengan Allah? Sholat, kita berhadapan dengan Allah. Seharusnya di hati kita tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, judul kita pada pagi hari ini, bagaimana kita terbebas dari ketakutan, kesedihan. Jawabannya sederhana. Datanglah engkau kepada Allah. Merapatlah kamu ke sisinya. Labuhkan hidupnya. Labuhkan hidupmu. Ya. Di sisi Allah, niscaya kamu akan terbebas dari ketakutan dan kesedihan. Nah, ini yang diungkapkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya pada surat Yunus. Ayat berapa tadi? Ayat 62. Ayat 63. Ayat 62. Ayat 62. Allah mulai dengan adatu tambih. Adat
Ala. Ala ini untuk mengingatkan orang yang lengah, yang lupa, yang mabuk, yang lagi terlena. Ala, ketahuilah. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak akan mengalami ketakutan dan tidak akan mengalami kesedihan. Siapa mereka? Nanti kita akan bahas. Lalu Allah jelaskan bagaimana mereka akan terbebas dari ketakutan dan kesedihan. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka akan mendapatkan kabar gembira. Bagi mereka kabar gembira baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Ini keterangan dari Allah, lahumul busyra, bagi mereka atau hanya mereka lah yang akan mendapatkan kabar gembira baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Berbeda di antara dua uslub, al-busyra lahum sama lahumul busyra. Kalau saya katakan hadza laka, ini untuk kamu, wali akhi, dan untuk saudara kamu. Tapi kalau saya katakan laka hadza wali akhi, enggak tepat. Kalau laka hadza, maksudnya apa? Ini khusus untuk kamu. Kalau hadza laka, ini untuk kamu, bisa untuk saudara kamu. Begitu juga al-busyra lahum, kabar gembira untuk mereka, juga untuk di luar golongan mereka. Tapi kalau lahumul busyra, hanya mereka lah atau hanya bagi mereka kabar gembira. Yang akan mendapatkan kabar gembira dalam kehidupan dunia maupun akhirat hanyalah para aulia Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. La tabdila li kalimatillah, tidak akan ada perubahan bagi kalimat Allah. Bagi ketentuan Allah yang telah diputuskan tidak akan ada perubahan. Artinya, tidak ada orang yang bisa meralat mengubah hukum dan ketentuan Allah. La tabdila li kalimatillah. Setelah itu, dzalika huwal fawzul azim. Itulah baru yang namanya keberuntungan, kesuksesan yang besar. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan harta, bukan istri yang cantik, rumah yang mewah. Bukan. Tapi dzalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang sebenar-benarnya. Seperti ulaika humul muflihun, sesungguhnya merekalah orang-orang yang benar-benar beruntung. Selain dari mereka, dengan apa yang mereka miliki, bukan termasuk dari orang-orang yang beruntung. Jadi pada ayat ini Allah menegaskan, ala ketahuilah, inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzarun, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak akan mengalami ketakutan dan kesedihan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka-mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya, bagi mereka atau hanya milik mereka, hanya teruntuk mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak akan ada perubahan. Baik masa kini, di masa yang akan datang, dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat tidak akan ada perubahan. Dzalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar dalam arti yang sebenarnya. Bukan dunia dengan kebesarannya, bukan gelar, kedudukan dengan kebanggaannya, bukan pula keindahan-keindahan dan pesona duniawi yang bersifat materi, tapi orang-orang yang menjadikan Allah sebagai walinya hingga diangkat sebagai waliullah, mereka lah orang-orang yang benar-benar terbebas dari ketakutan, kesedihan. Mereka juga yang akan meraih peruntungan dan kabar gembira
Dan Allah terangkan sifat-sifat mereka alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu yang beriman dan bertakwa. Tapi arti dari iman di sini bukan seperti yang difahami oleh kebanyakan orang yang berarti percaya dan yakin. Tidak cukup hanya sampai di sana. Kalau percaya dan yakin, iblis lebih percaya, lebih yakin dibandingkan kita. Percaya ya, berdasarkan bukti ya. Yakin, tidak meragukan, kemudian diiringi dengan amal yang sesuai dengan apa yang dia tahu dan dia yakini. Baru itu namanya iman. Nah, sekarang kita akan bahas ya, kata waliullah dari akar katanya. Kata waliullah, wali ini ya, diambil dari kata wala atau wala yali. Wala yali. Asal katanya sebetulnya menunjukkan apa? Kedekatan di antara dua orang tanpa ada pemisah. Tanpa ada jarak, tanpa ada pemisah di antara keduanya. Jadi kalau saya dekat, katakan, ya, dengan seseorang, dan dia berada pada kedudukan utama, secara maknawi di hati saya, tanpa ada pemisah di antara keduanya. Tanpa ada sesuatu yang setara dengannya, itu dikatakan wali. Oleh karena itu ketika Nabi menjumpai sahabat-sahabatnya makan, ada yang berusaha untuk mengambil sesuatu yang jauh, kul mimma yalik, ambil dari apa yang paling dekat dengan kamu. Ambil dari yang paling dekat. Jadi kata wali itu sebetulnya menunjukkan kedekatan tanpa ada pemisah di antara keduanya. Nah, waliullah adalah seorang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala di hatinya. Pada kedudukan yang paling utama. Yang paling dekat dengan dirinya. Yang paling dekat, yang paling utama. Dan demi Allah Subhanahu wa taala, dia rela mempersembahkan dan mengorbankan selainnya. Demi Allah, dia rela mengorbankan selainnya, termasuk dirinya, termasuk harta bendanya, termasuk juga keluarganya. Kalau memang Allah perintahkan hal tersebut, dia akan lakukan seperti yang Ibrahim lakukan. Dia rela untuk mengorbankan dirinya demi mempertahankan walaknya, imannya kepada Allah. Dia rela dirinya dilemparkan ke dalam api. Dia rela dipisahkan dari istri dan anaknya yang baru dapatkan setelah usia tua. Bahkan dia rela untuk menyembelih putranya. Karena apa? Mentaati perintah Allah. Oleh karena itu Nabi, ketika mendidik sahabatnya, yang pertama ditanamkan adalah walaknya kepada Allah. Menjadikan Allah sebagai walinya. Ketika satu orang mengatakan, ya Rasulullah, saya benar-benar amat mencintai kamu, melebihi. Melebihi siapa? Melebihi ayah saya, anak saya, ya. Melebihi juga dunia, tapi tidak lebih dari saya. Artinya apa? Tapi tidak lebih dari kecintaan saya kepada apa? Diri saya. Rasulullah mengatakan, kamu belum beriman. Hingga kamu mencintai aku melebihi kecintaanmu terhadap diri kamu. Apakah disebabkan karena Rasulullah butuh akan cintanya? Rasulullah tidak butuh akan cinta ya, orang-orang yang di sekelilingnya. Kecintaan dari Allah dan rahmat yang Allah berikan sudah mencukupi. Tapi yang mencintai Rasul justru yang diuntungkan. Yang mencintai Rasul justru orang yang paling diuntungkan. Kenapa Rasulullah menegaskan hal ini? Karena begitu seorang mencintai, katakan orang tuanya, hartanya, anaknya, lebih dari Allah, tapi dirinya ya, masih di atas kecintaannya kepada Rasul, dia bisa mengorbankan agama, bisa mengorbankan juga tuntunan Rasul untuk dirinya. Betul tidak? Kalau dia mencintai istrinya melebihi kecintaannya pada Allah dan Rasulnya, dia bisa korbankan Allah dan Rasulnya untuk istrinya. Begitu juga untuk harta bendanya. Begitu juga untuk kedudukannya.
Oleh karena itu Allah jadikan dunia ini sebagai ujian, baik itu harta, baik itu kedudukan, baik itu istri, baik itu anak, ya. Termasuk diri kita. Siapa yang lebih kita cintai? Siapa yang lebih kita utamakan? Nah, untuk membebaskan diri kita dari kesedihan, ketakutan, dari ikatan-ikatan yang membuat kita gampang untuk runtuh, gampang untuk takut, gampang untuk menderita, dengan menjadikan Allah sebagai wali kita. Menjadikan Allah sebagai wali kita. Begitu kita jadikan Allah sebagai wali kita, di mana dalam hidup ini yang paling utama, yang paling tinggi, yang paling agung, di mana kita rela mempersembahkan selainnya untuk keridhaannya, pada saat itu apa yang akan membuat takut? Apa yang akan membuat sedih? Kalau kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam semua keputusannya penuh kebijaksanaannya. Baik pada saat Allah mengambil yang kita cintai, pada saat Allah Subhanahu wa taala mencoba kita dengan kesulitan ataupun penyakit, ini merupakan hal yang semuanya merupakan kebaikan, walaupun sepintas kita melihat merupakan hal yang buruk. Begitu juga pada saat kita menerima sesuatu, keuntungan, kenikmatan, kekayaan, kita tidak dibuat mabuk sombong dan beriforia. Lalu mulai kita berencana untuk ini, untuk itu, yang jauh dari Allah. Tapi apa yang terfikir dalam benak kita, bagaimana kita mempergunakan harta kita ini untuk apa-apa yang diridhai Allah. Oleh karena itu, keadaan orang yang beriman, semuanya baik. Pada saat dia menerima nikmat, dia bersyukur. Itu kebaikan buat dirinya. Pada saat dia dicoba, dia bersabar. Itu juga kebaikan buat dirinya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi kata wali di sini, kata wali, ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan kedekatan yang tidak dipisahkan oleh sesuatu. Tapi kalau seandainya kita mengatakan Allah adalah wali saya, tapi hatinya bukan bersama Allah, masih lebih mempertimbangkan mengutamakan selain Allah, maka yang diucapkan adalah kebohongan. Oleh karena itu, siapa-siapa yang menjadikan Allah sebagai walinya, Allah juga akan melakukan hal yang sama, memperlakukan dirinya sebagai walinya. Maka orang ini dikatakan sebagai wali Allah karena menjadikan Allah sebagai walinya. Ya. Dan Allah juga apa? Memperlakukan sesuai dengan perbuatannya, menjadikan dia sebagai apa? Hamba-hambanya yang diutamakan. Oleh karena itu, kenapa Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Kenapa? Karena dia mempersembahkan seluruhnya untuk Allah. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berkata kepadanya, serahkan, pasrahkan dirimu, jiwa dan ragamu. Dia mengatakan, aku persembahkan ya Allah, seluruhnya teruntuk engkau, teruntuk Rabbul Alamin. Nah, kata kerja yang digunakan, ya, adalah tawalla ya tawalla. Tawalla ya tawalla. Jadi kata kerjanya yang menunjukkan arti wala tadi bukan walayali, ya, tapi tawalla ya tawalla. Nah, tawalla ya tawalla menunjukkan dua makna. Menunjukkan dua makna. Ya tawallallaha, ya, menjadikan Allah sebagai walinya. Berarti dia menghadapkan wajahnya kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Oleh karena itu, kata tawalla anillah artinya berpaling dari Allah. Ya tawallallaha menjadikan Allah sebagai walinya, ya tawalla anillah, dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bagaimana? Yang menjadikan Allah sebagai walinya, berarti seutuhnya dia menghadapkan wajahnya kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Oleh karena itu, di saat dia memandang manusia, memperlakukan mereka sesuai dengan walaknya kepada Allah. Bukan sebaliknya, menyesuaikan walaknya kepada Allah dengan keridhaan manusia, menyesuaikan dengan kehendak mereka, dengan tradisi maupun budaya, sama sekali tidak. Tapi sikapnya, perilakunya, di saat dia berhubungan dengan alam, berhubungan dengan keluarganya, berhubungan dengan manusia di sekitarnya, semua dasarnya adalah walak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak mungkin seorang yang menjadikan Allah sebagai walinya, ya,
Akan apa? Akan toleransi dalam keimanan, keyakinan dengan apa? Dengan orang-orang yang tidak seiman, mustahil. Dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar terhadap orang lain, tapi kalau untuk apa? Untuk menyerahkan walaknya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, walaupun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan pemaksaan terhadap orang yang berbeda agama, kita mengatakan lakum dinukum waliyadin, tetap kita dengan tegas mengatakan qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala ana abidum ma wala antum abiduna ma'bud, dan kalian pun dengan apa? Dengan apa yang kalian jalani tidak menyembah apa yang aku sembah, berbeda. Wala ana abidum ma'abadtum, dan saya juga tidak sama sekali apa? Menyembah apa yang kalian sembah. Yang pertama, tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Yang kedua, saya dengan apa yang saya jalani tidak sama dengan kalian. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ini ketegasan kan? La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Oleh karena itu orang-orang di luar Islam berusaha untuk menghapuskan suratul kafirun. Menghapuskan suratul kafirun. Kalau hanya ada suratul ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau hanya ada surah ini, tidak didampingi suratul kafirun, maka umat Islam bisa melakukan toleransi yang luas. Tapi dengan adanya qul ya ayyuhal kafirun ditutup dengan lakum dinukum waliyadin, Allah jelaskan mana ya batasan toleransi yang dibenarkan dan mana yang tidak dibenarkan. Toleransi bukan berarti kita melebur semua keyakinan. Tidak. Tapi toleransi pada batas-batas yang dibolehkan oleh Allah, kita tidak sama sekali mengganggu orang yang berbeda agama. Tidak mencaci maki Tuhan mereka yang mereka sembah. Tapi bukan berarti kita menyetujui, mengucapkan selamat, memberikan restu pada apa yang mereka lakukan. Kita dibolehkan bersikap baik, membantu mereka yang butuh bantuan secara materi. Ya. Tapi kalau untuk mengucapkan selamat pada yang tidak benar dalam agama tidak dibenarkan. Kalau sebutan untuk wali songo? Wali songo. Artinya umat Islam di Indonesia memberikan gelar kepada mereka wali songo. Maksudnya waliullah kan. Mereka yang datang membawa Islam ke negeri ini. Mereka juga yang memperkenalkan bangsa kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, kepada kitabnya. Sesuai dengan apa? Dengan sangkaan mereka, pengetahuan mereka, mereka memberikan gelar para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa? Dengan pemahaman, pengetahuan yang mereka miliki. Cuma memang sayang, ya. Sebagian besar kaum muslimin tidak mengenali wali songo sebagaimana mestinya. Malah cerita-cerita klinik yang banyak apa? Yang banyak justru apa? Dikenal. Karena menurut mereka kata wali itu menunjukkan kepada kesaktian dan mandraguna. Padahal sebetulnya arti wali itu, ya, di sini mempunyai arti kedekatan yang tidak dipisahkan oleh sesuatu. Nah itu yang Allah inginkan dari kita. Di mana kita menjadikan wali Allah sebagai wali kita, sebagaimana yang Rasulullah ucapkan, inna waliyallah alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya waliku adalah Allah yang menurunkan Alkitab dan dia akan melindungi orang-orang yang saleh. Melindungi orang-orang yang saleh. Akan menjadikan orang-orang yang saleh sebagai walinya. Oleh karena itu orang yang menjadikan Allah sebagai walinya orang yang paling beruntung. Orang yang akan masuk ke dalam wilayatullah, dalam naungannya, dalam perlindungannya. Nah orang-orang yang berada dalam lindungan Allah, kira-kira merasa aman apa tidak? Orang merasa dilindungi oleh wali kota, oleh camat, oleh kapolda, merasa bahagia, aman. Jalan juga petantang-petenteng. Padahal kalau Allah kehendaki bahaya buat dirinya, tidak ada seorang pun yang mampu melindungi. Kena COVID,
dia tidak berdaya untuk melindungi dirinya. Betul enggak? Ya. Seseorang Hanya- bisa tahu bahwa ini wali atau tidak, hanya Allah yang tahu. Apa Dengan orang juga tahu? sendirinya kita manusia hanya melihat dari apa? Dari yang lahir. Dia betul-betul menjadikan Allah sebagai walinya, mengutamakan Allah dan keridhaannya dari selainnya. Di saat sesuatu bertentangan dengan keridhaan Allah, dia siap untuk berpisah walaupun dari orang-orang yang dicintai. Tapi di saat dia mengetahui ini perbuatan yang benar, walaupun datang dari orang yang jauh, dia siap untuk mengatakan bahwa ini benar. Itu yang Allah inginkan, agar kebenaran tidak hilang, disebabkan karena cinta sama benci, disebabkan karena hubungan kekeluargaan, hubungan famili, atau hubungan sebangsa dan setanah air. Islam agama yang betul-betul mengingatkan hamba-hambanya untuk tidak melakukan kerusakan. Oleh karena itu orang di luar Islam tidak perlu merasa khawatir bahwa kita orang Islam akan menganiaya, akan menghancurkan rumah ibadah mereka, akan memaksa mereka untuk pindah ke dalam agama. Tidak. Tapi jangan ganggu. Jangan ganggu, ya. Jangan memerangi kita, jangan bekerja sama dengan musuh-musuh Islam untuk memerangi kita. Kalau ini dilakukan, dengan sendirinya kita punya hak untuk membalas. Dan Islam betul-betul memerintahkan kita untuk memperlakukan manusia dengan mulia, bukan hanya yang beriman, bukan hanya yang beriman. Karena walaupun mereka tidak beriman, mereka saudara-saudari, seayah dan seibu. Kita diperintahkan untuk bersikap baik pada mereka-mereka yang tidak memerangi kita. Tapi kalau disuruh bersikap baik pada orang-orang yang memerangi kita, ya otomatis ini bukan merupakan ajakan kepada hal yang wajar, tapi ajakan yang bertolak belakang dengan akal sehat. Betul enggak? Ada orang yang merugikan bangsa kita, merugikan negara kita, menciptakan berbagai macam kerusakan. Lalu kita berdiam dalam hal ini, tidak sama sekali menunjukkan keingkaran, berarti kita setuju dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Oleh karena itu, kalau ada orang mengatakan Islam agama yang tidak toleran, siapa yang bilang? Tapi toleransi yang kita akan lakukan sesuai dengan batasan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan pada kita. Allah tidak melarang kita bersikap baik, bersikap adil pada orang-orang ya, yang berbeda agama selagi mereka tidak memerangi kita. Dan Allah cinta pada orang-orang yang berbuat adil. Jadi kembali kepada pokok pembicaraan kita. Siapa yang ingin terbebas dari ketakutan maupun kesedihan, jalan satu-satunya hanya kita menjadikan Allah sebagai wali kita. Dia sebagai pelindung kita, sebagai harapan kita, pegangan kita. Dalam berbagai macam urusan, kita betul-betul menggantungkan seluruh harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan kita dan tidak akan mengecewakan sama sekali apa? Pilihan kita. Tidak akan pernah kecewa sama sekali. Oleh karena itu, para wali Allah tidak akan pernah sama sekali ketika diajukan tawaran untuk mengikuti kitab Allah atau selainnya, lalu dia akan memilih selain kitab Allah Subhanahu wa taala karena pertimbangan famili, karena pertimbangan persahabatan atau pertimbangan katakan untuk bangsa dan negara. Karena yang akan dapat menjaga, melindungi bangsa dan negara dengan sebaik-baiknya, penuh keadilan, yang terjamin adalah kitab suci. Sedangkan buatan manusia tidak akan lepas dari kepentingan yang memproduk hukum tersebut. Atau yang memberikan bayaran untuk lahirnya hukum-hukum tersebut. Tapi kalau Quran, apa kepentingan Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya? Jadi kalau kita disuruh memilih antara apa yang datang dari Allah atau apa yang datang dari selainnya, tanpa ragu-ragu kita memilih apa? Yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memuji pemuda-pemuda dalam suratul Kahfi yang dikenal dengan Ashabul Kahfi. Kenapa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Antum lihat ini pemuda-pemuda ini diancam, ditekan, disiksa
agar mereka keluar dari keyakinan mereka, keimanan mereka. Dan dipaksa untuk mengikuti keyakinan sang penguasa. Akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Berhasil melepaskan diri dari cengkeraman mereka dan ancamannya. Tapi dengan penuh keberanian. Ketika mereka diminta untuk berpindah dari keimanan mereka, mengikuti apa yang diperintahkan oleh raja dan penguasa mereka, dengan tegas mereka mengatakan apa? Ketika mereka berdiri di hadapan penguasa yang mengancam mereka, mereka mengatakan apa? Idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan semesta alam, penguasa langit dan bumi yang memerintah keduanya. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Sekali-kali kami tidak akan sama sekali memohon kepada ilah selain dari Allah. Dialah Tuhan kami. Dialah harapan kami, dialah dambaan kami dan pegangan serta sandaran hidup kami. Dan kami tidak akan berpaling kepada selainnya. Jadi lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Kalau kami melakukan hal tersebut atau mengucapkan hal tersebut, berarti kami telah melakukan hal yang benar-benar menyimpang, keluar dari kebenaran. Ini berkaitan dengan kata-kata bukan? Laqad qulna idzan syatata. Kalau kami mengucapkan sesuatu yang menunjukkan kami menjadikan Allah sebagai wali kami, memohon berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada selainnya, berarti kami telah mengucapkan sesuatu yang menyimpang. Lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Haula'i qaumun attakhabu min dunihi aliha. Mereka kaum kami telah mengangkat, membuat dari diri mereka Tuhan-Tuhan buatan yang mereka sembah. Laula ya'tuna alaihim bisultanim bayyin. Kenapa mereka nggak membawa bukti, alasan, argumentasi yang jelas, yang gamblang, yang membuktikan kebenaran mereka? Kalau mereka membawa bukti, dasar kebenaran, kami siap untuk beriman. Faman mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapakah yang lebih aniaya dari seorang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah? Oleh karena itu bagi kita jalan orang-orang yang beriman jelas. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan kita dalam hidup ini hanya akan kembali kepada peraturan-peraturan hukum-hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak akan mengutamakan apa yang datang dari makhluk dari apa yang datang dari Allah Tuhan kami. Karena manusia yang lain merupakan sesama saudara, sederajat dengan kami. Dan tidak ada aturan yang akan dapat menjaga keseimbangan hidup kita sebagaimana menjaga keseimbangan alam raya seperti yang datang dari Tuhan kami. Jadi sebetulnya kata wali, begitu juga ya tawallallah, menjadikan Allah sebagai walinya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kepatuhan, ketundukan yang benar-benar total, mutlak, tanpa tawar-menawar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin bahwa bimbingan Allah untuk kita tidak akan merugikan kita, tidak akan mencelakakan kita, dan Allah tidak akan berlaku aniaya terhadap hamba-hambanya. Orang yang berbuat kebaikan, beriman, siapapun dia akan menerima imbalannya. Tapi yang berbuat kejahatan walaupun berasal dari kalangan mulia, dia akan mendapatkan hukumannya. Hingga Allah mengatakan kepada para ahli kitab, begitu juga kepada kita, laisa bi amanikum wala amani ahlul kitab man ya'mal su'an yujza bih. Tidak seperti angan-angan kalian maupun angan-angan para ahli kitab, siapa yang berbuat buruk akan dibalas sesuai dengan keburukannya. Bukan hanya orang biasa, istri Nabi, anak Nabi, ya, yang berbuat buruk akan menerima hukumannya. Tidak ada dispensasi sama sekali. Sedangkan yang berbuat kebaikan, siapapun dia, walaupun dari kalangan rakyat jelata yang tidak dikenal, Allah akan berikan balasan kebaikan buat dirinya. Itu keadilan Allah, beda dengan apa yang datang dari manusia. Hukum buatan manusia ini bisa apa? Bisa dibelokkan. Kalau berhadapan dengan orang kuat, belok. Berhadapan dengan rakyat kecil, dilindas dan diinjak-injak. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, tidak mungkin manusia akan bisa merasakan keadilan apabila apa? Apabila manusia
kembali kepada sesama manusia dalam apa? Dalam urusan mereka. Kecuali kalau mereka kembali kepada Allah. Tapi kita harus ingatkan, kembali kepada Allah bukan kembali kepada tradisi, budaya, atau perilaku umat Islam yang kebanyakan yang menyimpang dari ajaran Allah, tapi kembali kepada kitab suci. Kita orang-orang yang beriman, meyakini bahwa ini merupakan rukun iman kita. Mari bersama-sama kita kembali kepada kitab suci. Apa yang Allah katakan, saya dan Anda wajib mengatakan sami'na wa ata'na kalau kita mengaku beriman pada Allah. Tapi kalau Anda tawar-menawar, mengajukan pilihan yang lain, berarti Anda di sini menempatkan diri Anda pada apa? Pada posisi yang ragu, tidak yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang banyak kita jumpai orang-orang yang seperti ini. Jadi kesimpulannya, waliullah atau aulia Allah ini adalah orang-orang yang menjadikan Allah sebagai wali mereka. Sesuai dengan sikap mereka, Allah perlakukan mereka dengan perlakuan yang sama. Lihat dalam firman Allah dalam suratul Baqarah. Setelah ayatul kursi, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman, mereka menjadikan Allah sebagai wali mereka. Maka Allah juga menjadi wali mereka. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan keluarkan mereka dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru, adapun mereka-mereka yang ingkar, yang menolak dan menentang apa yang datang dari Allah, auliya'uhumut taghut, wali-wali mereka taghut. Bukan satu. Wali-wali mereka taghut. Dalam bentuk jamak kan? Kalau orang yang beriman, walinya hanya Allah. Semua ada pada Allah yang mereka butuhkan. Semua yang mereka takuti, Allah kuasa untuk melindungi. Karena semua tunduk pada Allah. Sedangkan orang-orang yang ingkar, yang menentang, mereka justru memuja dan menyembah wali-wali yang banyak. Dalam urusan ini, datang kepada fulan. Dalam urusan ini, datang kepada fulan. Ada yang mengatakan apa? Ini wali ini keahliannya di lautan. Wali ini keahliannya di udara. Wali ini urusannya untuk apa? Untuk kita mencari teman wanita. Dia bisa membuat perempuan-perempuan yang kita sukai, hatinya gelepekan datang sama kita. Satu orang datang sama saya, Ustaz, kasih doa dong amalan yang membuat hati si fulan biar gelepekan hatinya sama saya. Saya bilang, saya jangankan hati orang, hati sendiri saya gak kuasa. Jangankan mengenai hati orang, hati sendiri saya nggak bisa kuasai. Kalau saya lagi sedih, ya, saya nggak berdaya. Jadi jangan kamu lakukan perbuatan seperti ini. Nah, banyak kita jumpai paranormal, ya, paranormal atau yang dianggap orang pinter menawarkan hal-hal seperti ini. Bahkan ada yang menawarkan untuk apa? Untuk menjual jin. Ada yang normal, ada yang spesial, ada yang VIP. Kalau yang biasa, jinnya ya, itu menemani dia menjadi pelindung dia aja. Tapi kalau yang di atasnya bisa membantu mengobati dia. Mengobati apa? Mengobati orang lain. Yang lebih tinggi lagi, punya keluasan yang lebih besar. Padahal Quran menyebutkan dalam suratul jin, ketika jin mengaku, ya, menerangkan apa yang terjadi, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Mereka mengatakan ada sebahagian manusia yang datang mohon pertolongan, perlindungan kepada jin. Bukan mendapatkan jalan keluar, maka dijerumuskan lebih dalam lagi. Kemudian dijadikan sebagai budak dan permainan jin. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita renungkan sama-sama, banyak orang yang salah jalan. Kenapa mereka bukan kembali pada Allah Tuhan mereka, pencipta mereka, penguasa alam raya dan isinya, mengutamakan apa yang datang dari Allah, mendengarkan titah, perintah dan tuntunannya, niscaya mereka akan hidup damai. Dan insya Allah di saat menghadapi mara bahaya mereka nggak bergelisah. Contohnya, kita sekarang berhadapan dengan corona yang menghantui banyak orang. Bahkan bukan hanya di negeri kita, tapi di seluruh dunia. Bahkan sudah sampai ke Antartika pada saat ini. Kemudian muncul lagi varian baru di Inggris, katanya sudah sampai ke Indonesia. Yang tingkat apa? Penularannya lebih tinggi lagi, sampai 70%. Begitu pula angka kematiannya.
Nah bagi kita orang yang beriman, kalau kita menjadikan Allah sebagai walinya, di dunia bersama Allah, kalau pergi, di dunia kita pasrahkan keluarga kita kepada Allah, di akhirat, waktu kita pergi, kepada Allah. Saya nggak merasa saya ngurus keluarga, saya nggak merasa melindungi mereka, mustahil. Jangankan melindungi keluarga, diri sendiri kita nggak mampu untuk melindungi. Tapi kita mohon pada Allah untuk melindungi diri kita dan keluarga kita. Kalau seandainya Allah coba kita dengan virus corona mengenai kita atau orang yang kita cintai. Kalau kita menolak, tidak menerima, akan lebih gelisah nggak? Tapi kalau kita pasrah menerima, yakin yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ujian kebaikan. Allah coba kita dengan penyakit, Allah pulihkan kita, merupakan nikmat. Kalau Allah ambil kita asal dalam iman dan kita berwala kepada Allah, tidak ada yang hilang buat kita. Berarti masa hidup kita sudah berakhir, bebas dari cobaan. Yang penting jangan pernah kita meninggalkan wala kita kepada Allah berganti kepada selainnya. Karena walaupun kita jaya, walaupun kita berkuasa, tapi kalau hati kita bukan bersama Allah, itu merupakan kerugian. Waktu kita menghadapi sakaratul maut, ketakutan. Bangkitkan, jangan tanya bagaimana keadaan kita. Jadi kita harus ingatkan umat Islam. Ingatkan keluarga kita, saudara kita. Hendaknya kita selalu tidak lupa dalam hidup ini menjadikan Allah sebagai wali kita. Dia Al-Hayyul Qayyum yang menganugerahkan kehidupan bagi seluruh makhluknya. Kalau tiba saatnya Allah ambil, jangan apa? Jangan menolak. Betul tidak? Kemudian Al-Qayyum yang menjadi tonggak penyanggah seluruh kehidupan di langit dan bumi. Panggil ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Birahmatika astaghith, aslih li sya'ni, wala takilni ila nafsi walau tarfata ain. Wahai yang menganugerahkan kehidupan, narasumber kehidupan yang menganugerahkan kehidupan bagi seluruh makhluknya. Wahai yang menjadi tonggak penyanggah langit dan bumi serta seluruh kehidupan. Dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan. Kepadamu aku berlindung dari azab-Mu ya Allah. Perbaiki urusanku seluruhnya dan jangan Kau kembalikan, serahkan kepada diriku walaupun sekejap mata. Jangan ya Allah tinggalkan aku atau kembalikan urusanku kepadaku walaupun hanya sekejap mata. Pada sekejap mata itu bisa terjadi macam-macam. Oleh karena itu berbahagia orang-orang yang menjadikan Allah sebagai wali. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah. Orang yang menjadikan Allah sebagai walinya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka sebagai walinya. Sebagai wali. Wali yang disayangi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan mengalami ketakutan. Walahum yahzanun, tidak akan mengalami kesedihan. Itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka-mereka yang beriman dan bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, bagi mereka hanya untuk mereka kabar gembira baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak akan ada perubahan bagi kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah keberuntungan, kesuksesan yang besar dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita jumpai pada saat ini para medis, dokter-dokter mengalami kegelisahan, ketakutan. Karena mereka berhadapan langsung di garda bagian depan. Kalau mereka menjadikan Allah sebagai walinya, merasa bahwa ini perjuangan di jalan Allah, mereka hidup aman, mereka meninggal dunia tenang, dibangkitkan dalam keadaan penuh kebahagiaan. Jadi percuma saat ini kita melarikan diri, walaupun dengan peralatan apa? Peralatan untuk menjaga keamanan kita. Sekarang Syekh Ali Jabir dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya dengan rahmat. Agim juga dalam keadaan sakit. Syekh Ali Jabir bilang, saya sudah ikuti protokol. Berhati-hati, berjaga-jaga. Tapi al-hadar la yughni minal qadari syai'a. Hati-hati tidak akan apa? Tidak akan menahan ketentuan Allah sedikit pun. Dia terima dengan pasrah, minta doanya, begitu pula dari Agim. Dia berdoa kepada Allah, minta juga kita mendoakan dia. Kalau seandainya dia dikembalikan sehat, berharap bisa berjuang bersama-sama. Kalau diwafatkan dalam iman. Jadi sebetulnya yang mesti kita camkan di hati kita ini, bukan berusaha mempertahankan kehidupan dunia,
dengan berbagai macam cara obat-obatan, bisa bikin panjang umur, bikin tetap awet muda. Ada lagi yang ingin cari obat kuat agar bisa menikahi sekian banyak wanita, betul enggak? Ada yang melakukan juga apa? Keliling dunia untuk nanam rambut di kepalanya. Ada yang menggunakan stem cell untuk memulihkan organ-organ tubuhnya yang mengalami kerusakan. Katakan kamu bisa melakukan semua itu. Pada akhirnya ada kematian yang bakal menjemput kamu. Lalu apa yang kamu akan bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hanya aulia Allah. Dan aulia Allah ini bukan paranormal, bukan orang pinter, bukan juga apa? Bukan orang-orang yang sakti mandraguna seperti yang kita bayangkan bisa terbang ya, atau bisa beli apa? Albek dari Saudi Arabia dalam sekejap mata sampai kemari. Sekarang banyak orang bawa Albek menggunakan pesawat. Apa berarti pesawat itu karomat? Begitu juga kita bisa komunikasi langsung dari sini dengan orang di Amerika. Apakah berarti Bill Gates itu wali? Iya. Apakah Steve Jobs wali? Bukan. Betul enggak? Apakah yang menciptakan internet wali? Yang menciptakan lampu wali? Bukan. Jadi aneh luar biasa orang-orang kita ini gampang apa? Silau oleh gemerlap dunia, ya, oleh berbagai macam apa? Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada manusia, padahal Allah lah sebagai apa? Sebagai satu-satunya penguasa pemerintah di alam raya. Allah uji kita dengan harta, dengan ilmu, dengan kedudukan, dengan keindahan, kecantikan. Siapa kira-kira yang bakal kita perhatikan? Kalau kita perhatikan Allah, kita utamakan keridhaannya. Beruntunglah kita sebagai orang-orang yang menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak perlu sama sekali kita mengatakan bahwa fulan waliullah. Apalagi mengklaim saya waliullah. Ini semua merek dagang untuk cari uang. Kalau waliullah dalam arti yang sebenarnya mereka sama sekali tidak pernah mengklaim. Mereka berusaha betul-betul untuk menyerahkan loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang menjadikan Allah sebagai walinya, Allah akan angkat dia sebagai walinya. Jadi allazi yatawallallaha yatawallahu Allah. Orang-orang yang menjadikan Allah sebagai walinya, Allah akan mengangkat dia sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-cirinya secara umum, orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa. Bertakwa menjaga dirinya betul-betul agar tetap dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjauh dari apa-apa yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia sama sekali tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Apa yang Allah berikan, dia ingin gunakan. Untuk apa? Untuk bekalnya bagi hari akhir dengan berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Ini merupakan jalan hidup yang akan menenteramkan kita semuanya. Jadi mudah-mudahan ini merupakan sesi pertama, kita akan lanjutkan insya Allah dalam hal yang sama. Ya. Mengapa saya bicara mengenai hal ini? Karena banyak sekarang pembicaraan mengenai wali-wali Allah ini. Ya. Tapi secara simpang siur tidak jelas. Dengan gampang orang mengatakan si fulan waliullah. Si fulan waliullah. Si fulan waliullah. Karena gara-gara usaha dia lagi macet, datang kepada orang tersebut, ditepok sekali, langsung berjalan dia punya usaha. Ada lagi orang datang ke seorang yang dikatakan waliullah. Untuk apa? Beli centong. Dia buka warteg, datang, ya, kemudian diberikan centong, pakai centong ini buat apa? Menyajikan. Ya. Jadi setiap kali pulang ke rumah centong ini dibawa pulang. Itu merupakan apa? Pembuka pintu rezeki. Bergantung sama centong yang dibuat dari aluminium atau dibuat dari kayu, lupa sama apa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya orang sudah menjadi pencinta dunia, kelihatan jadi bodoh yang luar biasa. Kelihatan jadi orang bodoh. Percaya sama keris. Percaya juga sama jimat-jimat yang dibuat oleh manusia, nggak tahu isinya apa. Mendingan ajarkan anak-anak kita untuk membaca doa. Kalau bayi diberikan jimat, ya. Katakan bayi dituliskan ayatul kursi, ya, karena belum bisa baca kan. Tapi ibunya kan bisa perdengarkan tuh bapaknya. Baca ayatul kursi, baca doa perlindungan, u'idzuki bi kalimatillahi tammah. Kalau perempuan, u'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma min kulli ainin lamah. Bacakan doa buat anak kita. Ada lagi orang-orang yang beranggapan kalau habis melahirkan, seringkali darah putih naik ke atas. Akhirnya mengalami stres yang luar biasa.
Untuk menghindari dipakein mur. Tahu mur enggak? Mur itu dari India kalau nggak salah. Diletakkan di dahinya untuk menghilangkan gangguan-gangguan setan. Padahal ini perempuan waktu melahirkan kesian mengalami stres karena hidupnya susah, mengalami tekanan, atau tidak mendapatkan dukungan dari suami dan keluarganya, akhirnya mengalami stres. Pada saat-saat habis melahirkan banyak kejadian seperti ini. Tapi kalau kita berikan hiburan, dukungan, kita doakan dia menghadapi beban yang berat, perubahan dari seorang wanita yang tidak memiliki anak, kemudian berhadapan dengan anak, kan cobaannya berat, tidurnya terganggu, ininya terganggu. Seringkali mengalami stres, ya, bukan karena apa? Bukan disebabkan karena darah putihnya naik ke kepala. Saya nggak bingung istilah digunakan apa? Digunakan pada zaman dulu, seperti ini kan? Kalau datang gerhana pada zaman dulu, orang mukul-mukul kaleng. Ada lagi yang ngayun anak-anak di atas sumur. Dua orang ngayun anak di atas sumur. Bayangkan coba. Kalau kebakaran rumah, naik ke atas rumah, sebelahnya, panggil Syekh Saman. Syekh Saman siapa? Muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sekarang Syekh Saman di mana? Syekh Saman di mana? Seorang makhluk yang lemah. Kita panggil dia pada saat kita mengalami ketakutan, sebuah kesalahan besar. Kenapa nggak memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia yang kuasa untuk menyelamatkan kita. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyatan la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Ini merupakan ayat dari Suratul An'am 63-64. Katakan siapa yang kuasa menyelamatkan kalian dari kegelapan di daratan maupun di lautan. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah. Siapakah yang kuasa menyelamatkan kalian dari kegelapan di daratan maupun di lautan, di mana kalian memohon apa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kerendahan dan suara yang lirih. Dengan janji la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kalian berkata, kalau Allah selamatkan kami dari semua ini, kami berjanji untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Dijawab oleh Allah, qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Katakan, Allah lah yang kuasa menyelamatkan kalian dari berbagai macam derita, dari berbagai macam mara bahaya. Qulillahu yunajjikum minha. Katakan Allah yang kuasa menyelamatkan kalian dari mara bahaya tersebut dan dari berbagai macam mara bahaya. Thumma antum tusyrikun. Tapi kemudian kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita aman kita lupa, pada saat bahaya kita datang kepada selain Allah. Tapi kalau bahayanya masih setengah-setengah, kita manggil selain Allah. Panggil Syekh Saman, panggil Syekh Abdul Qadir Jailani, panggil fulan dan panggil fulan. Padahal Allah lebih dekat kepada kita daripada apa? Daripada pembuluh darah kita, urat nadi kita. Kenapa kita nggak mau manggil Allah? Pernah nggak sekali atau sekejap Allah meninggalkan kita? Tidak pernah. Nggak pernah. Kalau Allah sekejap meninggalkan kita, jantung kita berhenti. Paru-paru kita nggak berkembang sama sekali. Tapi kita yang meninggalkan Allah. Di saat kita kuat, aman, lupa pada Allah. Pada saat susah baru kita datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ubun-ubun kepala kita, orang-orang yang kaya, orang-orang yang menjaga kesehatannya, para penguasa, para pejabat, para pemimpin, semua ubun-ubunnya digenggam Allah Ta'ala. Kapan tiba saatnya ajal, mereka tidak akan mampu untuk menolak. Bahkan kalau Allah kehendaki mengenakan mara bahaya buat mereka, siapa yang kuasa untuk melindungi mereka? Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua dan juga hiburan di dalam menghadapi ketakutan dalam suasana Covid pada saat ini. Kembali kepada Allah. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Kembalilah, berlarilah kalian berlindung kepada Allah. Sesungguhnya aku sebagai pemberi peringatan buat kalian. Insya Allah kalian tidak akan mengalami ketakutan, tidak akan mengalami kesedihan, dan hendak kalian betul-betul
berjalan dalam hidup ini di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bersandar padanya. Seandainya kita dipanjangkan umur, insya Allah umur kita penuh dengan keberkahan, penuh dengan harap dan perlindungan kepada Allah. Seandainya kita kembali kepada Allah, kita kembali dengan bekal wala kita, loyalitas kita kepada Allah. Ini menjadi sebaik-baiknya bekal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita, selalu membimbing kita untuk berjalan di atas jalannya yang lurus, jalan orang-orang yang telah menerima karunia, kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan jalannya orang-orang yang terkena murkanya dan tersesat dari jalannya. Begitu pula untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk para pendengar seluruhnya, untuk kaum muslimin dan muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semakin menjadi mengerti apa itu arti wali. Wali adalah bukan orang yang sakti, bukan orang yang bisa berjalan di atas air, bukan orang yang bisa merubah batu menjadi mutiara, tapi orang yang paling dekat dengan Allah. Baik, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Saya Muhammad Krishna, Ondi Saputra, Chandra, Bima, juga Yusuf Subangkit, Anis Mualim, juga Fahri, Abu Atar, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.